Allahumma ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng enggak malam ini? Bahagia enggak malam ini? Insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan bukan hanya saja di dunia, tapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammadin. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qadha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang kenceng jawabnya. Jangan sampai kita dikategorikan orang yang pelit. Jangan sampai kita dikategorikan orang yang bakhil. Jangan sampai kita dikategorikan orang yang medit. Kata junjungan Sayyiduna Muhammad, al-bakhil indahu falam al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang pelit kata Nabi Muhammad adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad dia diam. Ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad dia bersolawat kepada junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil qurama, para habaib, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Kafat ta'anallah bituli hayatih, dan juga guru kita semua yang kita cintai, yang suaranya Masya Allah, suara emasnya kita tunggu-tunggu, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau fi taatillah. Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saggaf mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya fi taatillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kesenangan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada para kiai,
para ustadz, para alim ulama, kita doakan semuanya, para kiai-kiai kita, para alim ulama kita, para habaib-habaib kita, Allah panjangkan umur-umur beliau fi taatillah, Allah berikan kesenangan dunia dan akhirat, dan Allah berikan keberkahan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga aparatur pemerintahan dari pihak RT, RW, Kadus, Kuwu, Camat, Bupati, semuanya, ataupun yang mewakilinya dari pihak Polri ataupun TNI yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan mereka, urusan yang mereka lakukan untuk Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan jauhkan aparatur pemerintahan kita dari godaan setan yang terkutuk, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Malam yang berbahagia ini, malam yang senang ini, malam yang gembira ini, alhamdulillah kita diizinkan duduk bersama-sama dengan lautan manusia, dengan rasa rindu kepada junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberkat Habibana Syekh bin Abdul Qadir As-Seggaf. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama bersolawat, kita bisa bersama-sama berzikir, kita bisa bersama-sama berdoa, kita bisa bersama-sama memunajat dengan harapan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Pengurah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, sebagaimana Engkau kumpulkan malam hari ini ya Allah dengan satu hati untuk Allah dan untuk Nabi besar Muhammad, ya Allah, kumpulkan pula nanti di akhirat ya Allah bersama Habibuna Muhammad ya Allah. Jangan haramkan mata ini untuk bisa melihat Habibuna Muhammad ya Allah, jangan haramkan tangan ini untuk bisa memegang tangan junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena demi Allah kita ini adalah umat yang berbahagia, umat yang dispesialkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umat yang dikatakan khairul ummah, sebaik-baiknya umat, sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempersidangkan semua umat dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat terheran-heran. Mengapa? Terheran-heran melihat umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diherankan oleh para malaikat? Apa yang diherankan oleh para malaikat? Heran ketika melihat umat Nabi Muhammad, ketika umat Nabi Muhammad ada yang masuk neraka. Malaikat heran ketika melihat umat Nabi Muhammad ada yang masuk neraka. Heran. Dan malaikat pun heran ketika ada umat selain umat Nabi Muhammad masuk surga. Subhanallah. Bayangkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada apa dengan herannya para malaikat? Harus kita pahami, harus kita mengerti, ketika para malaikat heran melihat umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang masuk neraka. Kenapa herannya malaikat? Karena begitu mudahnya untuk umat Sayyidina Muhammad, pintu yang selebar-lebarnya Allah bukakan untuk umat Nabi Muhammad masuk surga. Subhanallah, mereka umat Nabi Muhammad ada yang masuk neraka. Jelas kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kita sering mendengarkan hadis tersebut, betul? Kullu ummati yadkhulunal jannah atau kama qala Rasulullah SAW, semua umatku masuk surga. Berarti ini sudah ada jaminan dari junjungan Sayyidina Muhammad. Makanya para malaikat heran ketika ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Kok bisa ya? Sudah dibukakan pintu segitu hebatnya, pintu rahmatnya yang wasi'ah sampai terpang-pang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada kolam itu adalah salah satu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan kolam, mengatakan kepada kolam, ya kolam, uktub li umat Adam, wahai kolam, tulislah anda ini untuk umat Nabi Adam alaihissalam, untuk umat Nabi Adam, takdir untuk umat Nabi Adam. Lalu kolam mengatakan, mada aktub ya Rabb, apa yang harus saya tulis wahai Tuhanku? Tulislah wahai kolam, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa alaiha.
Katanya Allah subhanahu wa ta'ala, tulis wahai qalam, untuk umat Nabi Adam, mereka berbuat baik diberikan sorga kepadanya, dan ketika mereka berbuat buruk tidak ada tereng aling-aling, tidak ada tahu menau. Katanya Allah, umat Nabi Adam masukkan mereka semua ke dalam neraka jahanam ketika mereka tidak menurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika Allah memerintahkan kepada umat Nabi Idris, sama apa yang dikatakan Allah kepada qalam untuk umat Nabi Adam, Allah samakan pula kepada umat Nabi Idris. Madza aktub ya Rabb, apa yang harus saya tulis wahai Tuhanku? Sama, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Maka tulislah wahai qalam untuk umat Nabi Idris sama dengan Nabi Adam, sama, yaitu apa? Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Terus menerus perintah Allah kepada qalam, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada perbedaan. Mereka taat masuk sorga, mereka nakal, mereka tidak mau taat kepada Allah, masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Lalu ketika wasal sampai kepada umat Habibuna Muhammad, ketika sampai kepada umat yang paling dicintai oleh Allah, ketika itu Allah memerintahkan kepada qalam, ya qalam uktub li ummat Ahmad, tulislah wahai qalam untuk umat Nabi Ahmad, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu qalam bertanya, madza aktub ya Rabb, apa yang harus saya tulis? Katanya Allah subhanahu wa ta'ala, uktub ummatun mudnibah wa rabbun ghafur. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ummatun mudnibah wa rabbun ghafur, umat yang paling banyak dosa, tapi umat yang paling cepat masuk surga ampunan Allah sebegitu luasnya. Makanya para malaikat heran ketika ada umat Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulul jannah illa man abana. Abaknya ini ya, orang-orang yang menolak daripada seseorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, ini yang menolak, ini diherankan oleh para malaikat. Kenapa? Kesempatan yang begitu banyak. Alhamdulillah malam hari ini kita jadikan kesempatan ini adalah pintu sorga untuk kita. Insya Allah dengan berkumpulnya dengan hati satu untuk Allah dan Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa memandang orang-orang saleh, kita bisa memandang yaitu yang dikatakan Masya Allah, orang yang senang sholawat. Insya Allah begitu mudahnya Allah masukkan kita ke dalam sorganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas satu poin lagi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melewatkan, pasti namanya manusia pasti akan lewat sirat, pasti manusia itu akan lewat sirat. Ketika akan lewat sirat, di situ ada 7 penghadang. Ketika akan lewat sirat, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dalam riwayat akan lewat sirat itu, sirat dari mulai ujung sampai masuknya seseorang ke dalam surganya Allah ada 7 penghadang. Penghadang pertama yaitu orang-orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia selamat dari penghadang pertama. Penghadang yang kedua, mereka orang-orang yang menunaikan sholat. Penghadang ketiga yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Dan penghadang yang keempat adalah orang-orang yang menunaikan daripada puasanya. Ketika mereka syahadat, sholat, zakat, puasa, dia akan lulus. Dan yang kelima, ketika dihadang, penghadangnya itu akan menanyakan tentang haji kita bagi orang-orang yang mampu. Dan yang keenam adalah penghadang bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan kewajiban ibadah umroh. Yang keenam tersebut insya Allah mudah kita insya Allah melakukannya, dan mudah kita untuk melakukannya. Sholat, puasa, zakat, apalagi naik haji, apalagi umroh. Tinggal satu penghadang yang terakhir, yaitu apa? Allah akan menanyakan tentang hablum minan nasnya kita sesama manusia. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, ini adalah urusan hablum minallah, yang dimana umat Nabi Muhammad dimudahkannya oleh Allah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika mereka meminta ampun sebelum kematian datang, dia akan lulus di penjaga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Akan tetapi hati-hati ketika sampai
di penghadang yang ketujuh. Di sini adalah urusan kita di antara manusia yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat kita malam hari ini kita berkumpul, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih banyak lagi berzikirnya, kita lebih banyak lagi ngajinya, kita lebih banyak lagi pengajiannya, kita lebih banyak lagi untuk menuntut ilmunya. Karena alhamdulillah di kita di wilayah Majalengka banyak pengajian-pengajian, tinggal kita mau menghadirinya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk membersihkan daripada hati kita. Mangga sadayana di haturanan pengajian-pengajian khususnya yaitu binaan-binaan daripada para habaib-habaib Majalengka, yaitu Ribatul Mustafa di setiap malam Sabtu berkeliling. Tujuannya insya Allah untuk Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tujuannya untuk melakukan bagaimana ketika dihadang di yang ketujuh untuk hablum minan nas. Ketika kita mempunyai hati yang bersih, hati yang suci, insya Allah urusan sesama manusia akan mengikuti aturannya Allah dan aturannya junjungan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang paling utama kita masuk ke surganya Allah tanpa hisab dan mendapatkan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.